Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Ibu berharap kabar kita semua baik hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang persamaan linear satu variabel, hari ini kita belajar pertidaksamaan linear satu variabel, ya. Nah, disingkat dengan PTLSV. Nah, setelah kita belajar ini nanti diharapkan kita dapat menentukan himpunan penyelesaian atau HP PTLSV dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah tarif. Sama dengan kemarin, kita juga mencari himpunan penyelesaian untuk persamaan linear satu variabel. Hari ini kita belajar untuk mencari himpunan penyelesaian pertidaksamaan, ya, pertidaksamaannya linear satu variabel. Baik, pengertiannya dulu supaya kalian mudah mengerti. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda kurang dari, ini ya, kurang dari atau sama dengan, ini tandanya, lebih dari, ini, lebih dari atau sama dengan, ini. Jadi kalau bedanya dengan persamaan, kalau persamaan kemarin kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan tidak ada lagi sama dengannya. Yang ada kurang dari atau sama dengan. Seperti ini. Atau lebih dari atau sama dengan. Atau hanya kurang dari atau hanya lebih dari. Dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat satu. Sama ya dengan yang persamaan. Nah, sekarang kita lihat bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah AX plus B kurang dari 0 atau AX plus B kurang dari atau sama dengan 0 atau AX plus B lebih dari 0 atau AX plus B lebih dari atau sama dengan 0, ya. Ini bentuk umumnya. Selanjutnya, sifat-sifat dari pertidaksamaan. Sifat-sifatnya adalah yang pertama, jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurang dengan sebuah bilangan, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan positif, maka tanda pertidaksamaan tetap. Ingat ya, itu sifat-sifat dan sudah menjadi ketentuan. Dan yang ketiga, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan negatif, bilangan negatif itu adalah bilangan yang ada tanda min di depannya, maka tanda pertidaksamaan harus diubah. Kalau dia kurang dari menjadi lebih dari. Atau kalau dia kurang dari atau sama dengan menjadi lebih dari atau dan sebaliknya. Paham ya? Sekarang ketentuan-ketentuan ini harus kalian ingat untuk menyelesaikan soal-soal. Sekarang contoh soal yang pertama. Ini ada X ditambah 6 lebih dari atau sama dengan 8. Nah, ini ciri khas dari pertidaksamaan ya. Tidak ada lagi tanda sama dengan seperti yang persamaan kita pelajari minggu kemarin. Ada dua cara. Cara yang pertama, kita langsung pindahkan yang sejenis di satu ruas. Di sini X ditambah 6 lebih dari atau sama dengan 8. Maka yang sejenis adalah 8 dengan 6. Berarti X lebih dari atau sama dengan 8 dikurang 6. Pindah, plus 6-nya pindah ke ruas kanan menjadi min. Berarti 8 dikurang 6 adalah
2. Berarti X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Nah, tidak sampai di sini saja. Karena di sini masih ada penjelasannya. Kalau dia hanya tanda sama dengan berarti X sama dengan 2 ya selesai. Tidak bisa diubah lagi. Kalau X lebih dari atau sama dengan 2 berarti harus kita tentukan, kita uraikan, kita tuliskan lagi himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya adalah X-nya lebih dari atau sama dengan 2 berarti mulai dari 2. 2 lebih dari 2 berapa lagi? 3, 4 dan seterusnya tak terhingga. Tapi mulainya dari 2 karena lebih dari atau sama dengan 2. Paham ya? Ini cara menulis himpunan penyelesaian. Sekarang cara yang kedua. Hasilnya sama. Cara yang kedua X ditambah 6. Soalnya sama lebih dari atau sama dengan 8. Nah, tiap ruas kiri dan kanan kita kurangkan atau kita tambahkan dengan bilangan yang sama. Ini. Kita lihat di sini, X ditambah 6, kita kurangkan 6. Berarti di ruas kanan juga kita kurangkan 6. Supaya nanti apa? Supaya di sini menjadi 0. Menjadi tinggal X. Ya. 6 dikurang 6, 0 berarti X. X lebih dari atau sama dengan 8 dikurang 6, 2. Sudah ketemu juga, sama hasilnya dengan ini. Kalian bisa pilih mana caranya yang lebih mudah, cara 1 atau cara 2. Nah, soal nomor 1 ini masih tandanya tidak dibalik ya, karena dia dibagi, dikurang, ditambah, dibagi dengan bilangan positif. Sekarang kita lihat contoh nomor 2. 2X kurang dari 4, 2X min 4 kurang dari 10. Pakai cara 1, 2X berarti min 4-nya pindah ruas menjadi plus 4. 2X kurang dari 14, 10 tambah 4. Berarti X-nya kurang dari 14 dibagi 2, X-nya kurang dari 7. X kurang dari 7 itu mulai dari berapa? 6, 5, titik, titik, titik. Terus ke bawah 4, 3, 2, 1 dan seterusnya ke bawah sampai ke min 1, min 2, min 3 itu kurang dari ya. Jadi betul-betul perbedaannya dengan yang persamaan linear satu variabel. Kalau persamaan linear pertidaksamaan linear satu variabel ini, himpunan penyelesaiannya harus betul-betul kalian pahami ya. Dari tandanya ini yang X dikurang 7. Berarti dari 6, 5, 4. Kalau 6, 7, 8, 9 kan berarti lebih dari 7, 8, 9. Berarti dia 6 ke bawah. Cara yang kedua, kita hilangkan 4-nya dengan kita tambahkan angka 4. Min 4 ditambah 4. 0 kan? Kalau tadi 6 kurang 6, 0. Berarti di sini min 4 ditambah 4. Hati-hati dengan tandanya juga. 2X dikurang 4 ditambah 4. Nah, di sini menjadi 0 nanti. Kemudian ruas kanan juga ditambah 4. Menjadi 2X min 4 tambah 4, 0. Kurang dari 10 tambah 4, 14. Berarti X kurang dari 14 bagi 2, X kurang dari 7. Hasilnya juga sama. Himpunan penyelesaiannya kurang dari 7, 6,5 atau titik, 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 5,6. Terakhirnya di 6 ke bawah. Paham ya? Jadi itu cara menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Baik. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari 10 kurang dari 3Y min 2. 10 kurang dari 3Y min 2 dengan Y elemen bilangan asli. Nah, sekarang cara yang pertama sama saja dengan soal-soal sebelumnya. Ya, kita pindahkan yang sejenis di dalam satu ruas. Sekarang di sini karena biasanya variabel di ruas kiri berarti kita pindahkan saja 3Y ini ke ruas kiri menjadi min 3Y. Ya. Dikurang dari min 2-nya tetap, kemudian 10 yang positif ini kita pindah ruas menjadi min 10. Min 3Y kurang dari min 2 min 10 itu min 12. Berarti Y kurang dari
min 12 dibagi min 3. Nah, kita ingat tadi bahwa sebelumnya syarat yang ketiga, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus diubah, artinya dibalik, ya. Nah, berarti di sini bilangan min 12 ini dibagi dengan bilangan negatif 3. Karena dia dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda kurang dari kita ubah menjadi lebih dari. Ya, min 12 dibagi min 3 hasilnya 4. Tetapi tandanya berubah menjadi lebih dari. Y lebih dari 4. Ya. Kalau tadi soal nomor 1 dan 2 itu karena dibagi dengan bukan bilangan negatif. Jadi sifat 1 dan 2 ini yang berlaku di soal nomor 1 dan nomor 2. Jadi tandanya tetap, ya, karena dia tidak dibagi dengan bilangan negatif. Tetapi soal yang nomor 3 ini dibagi dengan bilangan negatif, sehingga hasilnya harus dibalik tandanya. Y lebih dari 4. Cara yang kedua juga sama. Ini kita bagikan dengan angka yang sama. Min 3 supaya menjadi hanya tinggal Y, bukan dikurang 3 ya. Tapi dia dibagi 3, sisa Y. Kemudian min 12 dibagi 3 juga. Berarti di sini sisa Y, min 12 dibagi min 3, sisa 4. Berarti Y lebih dari 4 dibalik tandanya. Karena dia dibagi dengan bilangan negatif tadi. Paham ya? Jadi tandanya berbalik karena dibagi dengan bilangan negatif. Hasilnya Y lebih dari 4. Bagaimana himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya adalah Y-nya lebih dari 4. Berarti mulai dari berapa? 5, 6, 7, 8, dan seterusnya tak terhingga. 9, 10, 100, 1000, sejuta itu semua lebih dari 4. Tidak boleh dia 4 masuk, 3 masuk, 2 masuk, itu kurang dari 4. Sedangkan tandanya di sini Y lebih dari 4. Jadi betul-betul kalian memperhatikan setelah mendapatkan Y-nya ini lebih dari atau kurang dari atau Y lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, juga yang perlu kalian perhatikan adalah menulis himpunan penyelesaiannya. Dipahami betul-betul hasil yang kamu dapatkan itu tadi. Ya, paham? Berikut contoh soal. Bagaimana kita menerapkan pertidak sama linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Karena soal penerapan berbentuk soal cerita, ya baik tadi persamaan yang kalian pelajari minggu kemarin maupun pertidaksamaan, maka terlebih dahulu kita harus membuat kalimat matematika dari soal dimaksud sebelum kita mencari himpunan penyelesaiannya. Supaya apa? Supaya memudahkan kita ya untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Nah, sebuah contoh, sebuah perahu angkut dapat menampung berat tidak lebih dari 1 ton. 1 ton itu berapa kilogram? 1000 kilogram ya. Jika sebuah kotak beratnya 15 kilogram, maka berapa paling banyak kotak yang dapat diangkut oleh perahu tersebut? Jadi perahu itu maksimal mengangkut 1 ton atau 1000 kilogram, tidak boleh lebih. Nanti bisa oleng, bisa tenggelam perahunya. Nah, bagaimana soal cerita dalam kehidupan sehari-hari ini bisa diterapkan? Bagaimana nanti yang punya perahu ini betul-betul memperhatikan barang yang akan dia bawa itu tidak boleh lebih dari 1 ton. Yang dibawa adalah bentuk kotak-kotak dengan berat 15 kg. Kita tidak tahu apa isinya, tapi yang pasti setiap kotak berisi 15 kg. Nah, berapa banyak? Paling banyak kotak yang dapat diangkut oleh perahu. Kita buat dulu apa? Kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya adalah 15 kg X kurang dari atau sama dengan. Ya, karena dia tidak boleh lebih dari 1 ton, berarti kurang dari atau sama dengan 1 ton. Ini kalimat matematikanya harus betul-betul dipahami dari soal ini. Jangan lebih dari atau sama dengan 1 ton. Ya, harus kurang dari atau sama dengan, karena beratnya tidak boleh lebih dari 1 ton.
Kemudian penyelesaiannya 15 kg X kurang dari atau sama dengan 1000 kg tadi atau 1 ton tadi. Berarti X sama dengan X kurang dari atau sama dengan 1000 dibagi 15. Ya. 1000 dibagi 15 berarti X-nya kurang dari atau sama dengan 66 10 per 15. Atau disederhanakan lagi 66 2/3. Atau kalau dalam bentuk desimal 66,6666 terusnya. Nah, jadi diambil dibulatkan. Jadi perahu tersebut paling banyak mengangkut 66 kotak. Tidak boleh lebih ya. Kalau 67 sudah lebih dari 1 ton nanti. Berarti 66 ke bawah. Bisa 65, bisa 64, tetapi yang ditanyakan berapa paling banyak kotak yang dapat diangkut. Jadi si tukang perahu ini harus menghitung. Kalau sudah lebih dari 66 tidak boleh. Kalau sudah 66 kotak masuk ke dalam perahu, stop. Tidak boleh ditambah lagi. Karena muatan perahu itu hanya mampu menampung berat kurang dari 1 ton. Paham ya? Nah, ini cara menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan pertidaksamaan. Linear satu variabel. Jadi X-nya ditemukan sudah dari soal ini. Baik, anak-anak sekalian, terakhir ada tugas rumah, ada 5 soal. Soal nomor 1 sampai nomor 4, ini sudah ada kalimat matematikanya. Tinggal kalian membuat cara mencarinya yang sejenis dijadikan satu ruas. Ingat, kalau pada akhirnya nanti harus dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya akan ya. Kemudian yang nomor 5 ini berbentuk soal cerita. Nah, kalau soal cerita buat dulu apa? Kalimat matematikanya. Sehingga dari kalimat matematikanya ini nanti kalian bisa mengerjakan soal itu dan menemukan variabel atau himpunan penyelesaian. Ibu kira cukup sekian pembelajaran kita. Ibu berharap kalian betul mengerjakan tugas dengan baik. Tulis soal dulu, kerjakan dengan cara mencarinya. Tetap rajin belajar, tetap semangat, gunakan waktu yang ada, jangan disia-siakan. Kalau belum terlalu paham, video pembelajaran Ibu ini bisa terus diulang, diputar lagi, dan juga banyak selain dari video yang Ibu buat ini juga banyak video-video referensi yang bisa kalian pelajari di YouTube atau di sumber-sumber buku. Banyak sekali sumber belajar yang bisa kalian dapatkan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari Ibu ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga kita mengerti semua, semoga kita selalu sehat. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.